berjumpa lagi ya, masih di mata kuliah pencemaran lingkungan. Kali ini kita akan mempraktekkan tentang kualitas fisik peralatan makan ya. Jadi peralatan makan ini merupakan salah satu faktor hygiene sanitasi makanan minuman ya. Masih ingat ya, ada faktornya, ada alat makan, kemudian ada tempat, ada penjama, dan makanan itu sendiri. Nah, kalau kemarin kita sudah praktek tentang makanannya, sekarang kita akan mempraktekkan kualitas fisik alat makan. Jadi secara fisik peralatan ini juga perlu kita lihat karena memang di Permenkes 1096 tahun 2011 itu juga ada syarat fisik peralatan makan, di mana persyaratannya itu peralatan harus utuh, kemudian tidak ada retakan, tidak gompal ya, tidak cacat gitu. Jadi selain itu juga harus mudah dibersihkan. Jadi kita perlu melihat bagaimana sih secara fisik alat ini, apakah sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Permenkes atau belum ya. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan ini sangat sederhana, dimana kita, karena sampelnya adalah peralatan makan, jadi kita akan membutuhkan alat makan. Di sini saya menggunakan piring ya. Sebenarnya semua alat makan bisa diuji cobakan menggunakan beberapa bahan yang ada di sini, tapi saya pakai piring yang luas permukaannya itu lebih lebar ya, sehingga mudah untuk diamati. Kemudian kita juga membutuhkan alkohol ya. Alkohol di sini nanti untuk menguji coba apakah alat itu sudah bersih atau belum. Kemudian ada air ya, ini air biasa H2O ya. Di mana H2O ini kita akan gunakan untuk mengecek apakah si alat ini setelah dilakukan pencucian dia masih menyisakan lemak atau minyak pada peralatan tersebut atau tidak ya. Untuk yang pertama kita lakukan pemeriksaan secara visual dulu ya, dimana kita akan melihat permukaan alat tersebut, apakah dia ada retakan, ada gompalan, ataupun ada noda. Nah, di sini contohnya di bagian depan ini mungkin kurang terlihat ya. Nanti kalau kalian praktek, Anda bisa melihat secara seksama. Masih ada tersisa makanan. Nah, kadang makanan itu tidak semua mudah untuk dibersihkan. Jadi kadang makanan tertentu itu memiliki daya rekat yang cukup kuat ya pada peralatan makan, sehingga walaupun sudah dicuci kadang masih bisa tersisa pada peralatan tersebut. Kemudian ini juga secara visual ini ada noda-noda ya pada bagian belakang. Nah, ini memang sengaja contohnya dibuat tidak sempurna ya pencuciannya supaya kalian tahu. Nah, pada bagian belakang ini nih biasanya karena masih ada noda, memang sih pada bagian belakang ini tidak digunakan untuk meletakkan makanan. Tapi ini salah satu contoh bahwa pencuciannya ini belum sempurna mengusap ke seluruh permukaan alat ya. Kemudian setelah kita cek apakah ada sisa makanan, kita cek juga apakah ada retakan atau gompal pada peralatan ini. Nah, kalau saya lihat ini tidak ada retakan ataupun gompal ya. Jadi alat makannya itu utuh sesuai dengan Permenkes. Kemudian kalau ada noda, ini ada noda ya tadi ya. Kemudian mudah dibersihkan, ini secara umum mudah dibersihkan ya, karena ini permukaannya halus ya, tidak banyak berpori, kecuali kalau untuk alat tertentu yang banyak porinya ya, seperti ulekan ya, dimana dia bahannya pakai batu ya. Jadi cara mencucinya juga harusnya kita sikat terlebih dahulu, baru kita lakukan perendaman dan pencucian menggunakan deterjen. Nah, ini sudah cukup untuk permukaannya cukup mudah untuk dibersihkan. Kemudian kita perlu cek juga karena pengecekan fisik alat ini dilakukan setelah alat itu dikeringkan ya. Jadi tahap terakhir pada pencucian, silakan kalian buka kembali materinya. Tahap terakhir adalah towing. Jadi yang diperiksa secara fisik itu adalah alat makan yang sudah melalui tahap terakhir, yaitu towing. Nah, di sini kalau kita cek ini towingnya belum begitu sempurna ya, sehingga masih ada sisa-sisa air ya,
sisa-sisa air pada peralatan makan. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan secara visual, kita perlu juga melakukan pemeriksaan dari bau alat ini, karena biasanya kalau peralatan yang dibersihkan secara baik ya, dia tidak akan menyisakan bau apek ya, ataupun bau lemak, atau mungkin bau sisa makanan. Kadang kan masih ada nih yang sisa makanannya itu masih berbau pada peralatan tersebut. Nah, ini kalau dari segi bau masih sedikit amis ya, jadi masih ada bau amis, sehingga ini mungkin tadi penggunaan deterjennya ini kurang banyak ya, sehingga masih ada menimbulkan bau amis. Kemudian kalau kita cek bau ya, sudah tadi bau. Selanjutnya adalah kita lihat dari teksturnya ya, ini licin atau tidak. Nah, ini sudah bunyi krek-krek gitu ya. Kalau kita lihat di iklan yang dulu ada iklan deterjen untuk alat makan ya, itu kalau sudah bunyi kesat gitu ya, sering-sering gitu ya, itu berarti dia sudah tidak memungkinkan, tidak ada minyak ataupun lemak yang tertinggal pada peralatan tersebut. Jadi ini sudah cukup bagus ya, walaupun baunya masih amis, tapi paling tidak lemak dan minyaknya sudah tidak ada. Kemudian setelah kita cek secara visual tadi sudah ya, sudah lengkap semua. Kemudian bisa kita tambahkan dengan bahan yang ada di sekitar Anda ya. Nanti Anda praktek, silakan kalau ada air bisa Anda gunakan air. Nah, air di sini digunakan untuk apa? Jadi sifat kimia ya, seperti dulu zaman SMA pernah kan mendengar bahwa air itu tidak bisa menyatu dengan minyak ya. Jadi air di sini akan kita gunakan untuk mengecek apakah peralatan ini masih tersisa minyak atau lemak atau tidak ya. Nanti kalau airnya ini menyebar ya, ketika kita cipratkan ke peralatan itu menyebar, itu artinya dia sudah tidak ada lemak yang tertinggal ya. Tapi kalau airnya ini mengumpul ya, karena di sekitarnya itu masih ada minyak, berarti dia masih ada tertinggal minyak ataupun lemak. Nah, oke, kita coba ya. Nah, di sini airnya sudah menyebar ya, sudah menyebar, artinya sudah cukup baik ya, seperti tadi secara visual ya, sudah saya cek kekesatannya itu cukup kesat, dan ini ternyata betul memang airnya sudah menyebar, tidak mengumpul, sehingga bisa kita deskripsikan bahwa si peralatan ini sudah tidak meninggalkan ya minyak ataupun lemak di sini. Kemudian karena ini sudah basah kena air ya, bahan yang kedua kita bisa pakai alkohol. Alkohol di sini kita akan cek ketika peralatan itu kotor ya, karena sifat alkohol itu kan dia mudah menguap, sehingga ketika kita teteskan pada peralatan makan, kita tunggu sampai alkoholnya mengering. Kalau masih ada sisa bekas noda titik alkoholnya, itu berarti peralatannya tidak bersih ya. Oke, kita coba aja. Satu tetes saja ya, jangan terlalu banyak, karena nanti Anda akan menunggu terlalu lama untuk alkoholnya itu kering ya. Jadi ini jangan terlalu banyak. Oke, di sini ternyata tidak meninggalkan noda alkoholnya ya. Jadi ini sudah cukup bersih, hanya saja yang ini sudah tidak bau apek juga ya, alhamdulillah. Kemudian ada dua bahan yang tidak ada di sini ya tadi. Anda bisa pakai tepung ataupun garam ya. Jadi karena dia serbuk, ini hanya difungsikan untuk melihat apakah alat ini kering dengan sempurna atau tidak. Nah, kalau biasanya bentuknya serbuk, ketika ditempelkan pada alat yang masih basah, dia akan menempel ya, atau mungkin akan menggumpal pada peralatan tersebut. Jadi nanti misal Anda praktek di dapur ada tepung, silakan gunakan tepung. Cukup Anda taburkan pada peralatan makan ya, ditaburkan, kemudian setelah ditaburkan Anda tepuk-tepuk apakah dia akan menempel pada peralatan atau tidak ya.
mungkin dia akan menggumpal pada peralatan atau tidak. Nah, itu bisa mengecek apakah alat itu sudah betul-betul kering ataupun tidak. Oke, itu untuk pemeriksaan fisik peralatan makan. Jadi cukup simpel dan bahan yang kita gunakan juga insya Allah ada di rumah ya, kecuali mungkin alkohol bisa Anda skip kalau misalkan tidak tersedia alkohol di rumah. Nah, untuk tugasnya silakan Anda mencari ya, mengambil sampel satu peralatan makan atau dua peralatan makan, satu diberi perlakuan air ya, kemudian yang satu diberi perlakuan tepung atau garam. Kemudian Anda lakukan pengisian pada LKP dan silakan Anda kirim via Heti. Oke, sekian pengantar praktikum dari saya. Silakan Anda praktik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu